Halo semuanya dimanapun kalian berada. Video kali ini akan membahas tentang kisah Kamen Rider yang di-request oleh viewer, yaitu Kamen Rider Abyss. Dia berkomentar, "Min, bahas Kamen Rider Hiyu dong. Itu kenapa dia tiba-tiba muncul di luar 13 Rider. Terus kalau nggak salah, dia juga ada afiliasi sama Kamen Rider di luar Kamen Rider Ryukiya." Kalau tentang afiliasi Kamen Rider Abyss dengan Kamen Rider lainnya, sepertinya tidak ada. Karena ketika aku menonton episode-episode kemunculannya, dia tidak terlihat membantu atau berdiskusi dengan Kamen Rider lain. Jika ditanya kenapa tiba-tiba muncul di luar 13 Kamen Rider, untuk ini aku punya dua pendapat yang nanti akan aku jelaskan setelah cerita dari Kamen Rider Abyss selesai. Kamen Rider Abyss merupakan salah satu rider yang melakukan pertarungan di serial Kamen Rider Decade. Dia melakukan debutnya di serial Kamen Rider Decade pada episode ke-6. Kamen Rider Abyss memiliki kontak dengan monster yang bernama Abyss Laser dan Abyss Hammer. Kamen Rider Abyss memiliki Abyss Visor yang dipasang di tangan kirinya yang berbentuk seperti kepala hiu. Dengan menggunakan sword fan miliknya, Abyss dapat mempersenjatai dirinya dengan Abyss Saber, sepasang pedang dari Abyss Laser. Kartu Strike Fan dapat mempersenjatainya dengan Abyss Claw, yaitu sebuah senjata yang mampu menembakkan aliran air bertekanan tinggi yang berasal dari kepala Abyss Laser. Dengan menggunakan Final Fan miliknya, Abyss dapat mengeksekusi Abyss Dive yang menggabungkan Abyss Laser dan Abyss Hammer dan menjadi Abyss Sodon. Dengan memiliki kekuatan-kekuatan tersebut, bagaimanakah kisah dari Kamen Rider Abyss ini? Apakah kekuatannya cukup untuk menandingi Kamen Rider lainnya? Sebelum kita melanjutkannya, kalian bisa bantu channel ini dengan mengklik like, share video ini, dan juga subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang. Kamata sebenarnya adalah paradoksa undead, sebuah kategori King Undead yang dibawa ke dunia Ryuki oleh Narutaki. Dengan menyamar sebagai subkepala editor jurnal Atashi, dia muncul untuk mendukung Tsukasa dan perusahaannya dalam penyelidikan mereka di tempat pembunuhan pemimpin redaksi Reiko Momoi untuk membersihkan nama Natsumi. Kamata membantu dengan memberikan informasi yang diketahuinya terkait kasus pembunuhan tersebut. Pada kesempatan itu, dia juga mencoba memfitnah Haguro Ren sebagai dalang dari pembunuhan tersebut, dan kemudian dia dan Tsukasa pergi untuk bergabung mengikuti Kamen Rider Trial di dunia kaca. Ketika pertarungan antara Kamen Rider Abyss dan Decade berlangsung, Kamen Rider Imperial ikut campur dalam pertarungan tersebut. Abyss memanfaatkan momen tersebut dan memutuskan untuk mengamati kemampuan dari Decade. Ketika Kamen Rider Decade telah mengalahkan Imperial, selanjutnya dia bertarung dengan Kamen Rider Knight. Setelah merasa pengamatan yang dilakukan Abyss cukup, Kamen Rider Abyss kemudian menyerang mereka dan membuat mereka keluar dari dunia kaca. Berdasarkan bukti dan percakapan yang telah dilakukan oleh Shinji dan Ren, Shinji sangat yakin bahwa pelaku yang sebenarnya adalah Haguro Ren, dan dia ingin mendiskusikan hal ini dengan Tsukasa dan Kamata untuk menghentikan Kamen Rider Trial dan menangkap Ren. Kamata pun menyetujui hal itu. Namun, Yusuke menolak usulannya. Dia yakin bahwa Ren bukanlah pelaku yang sebenarnya. Setelah perdebatan itu selesai, Shinji dan Yusuke memutuskan untuk mencari Ren, dan mereka menemukan Ren yang baru saja keluar dari dunia kaca dan memegang kartu Time Fan. Pada saat itu, tiba-tiba Kamen Rider Abyss keluar dari dunia kaca dan mencoba untuk menyerangnya. Namun, aksi itu berhasil digagalkan oleh Decade. Setelah itu, Kamen Rider Ryuki memutuskan untuk menggunakan Time Fan untuk mengetahui siapa pelaku yang sebenarnya. Ketika dia menggunakan kartu tersebut, Kamen Rider Decade dan Abyss juga ikut terkena efeknya. Mereka kembali ke waktu di mana Reiko Momoi masih hidup
Dan akhirnya mereka mengetahui bahwa Kamata adalah pelakunya dengan menggunakan kekuatan undead untuk membunuh Reiko. Setelah itu, Decade dan Ryuki bekerja sama untuk mengalahkan Abyss, dan mereka berhasil mengalahkannya. Setelah mengalahkan Abyss, mereka melihat cairan hijau keluar dari tubuhnya. Saat itulah Narutaki datang dan membongkar identitas dari Kamata dan membawanya kembali ke dunia Blade. Itulah kisah dari Kamen Rider Abyss. Karena tidak ada hikmah yang bisa kita ambil dari Kamen Rider ini, kita lanjut saja ke kenapa tiba-tiba dia muncul di luar 13 Rider. Seperti yang aku bilang sebelumnya, aku punya dua pendapat tentang hal ini. Yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Kamen Rider Decade adalah Kamen Rider penghancur dunia. Jadi, menurut aku, munculnya Kamen Rider Abyss ini sebagai efek dari munculnya Kamen Rider Decade di dunia itu. Besar kemungkinannya, jika Decade tidak mengunjungi dunia Ryuki, maka Kamen Rider Abyss tidak akan pernah muncul. Pendapat yang kedua, yaitu Kamen Rider Abyss ini adalah Kamen Rider yang baru dan tidak memiliki sangkut pautnya dengan 13 Rider, atau Kamen Rider ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kamen Rider Ryuki. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa hal seperti perbedaan nama antara Kido Shinji dan Tatsumi Shinji, Nakayama Ren dan Haguro Ren. Selain itu, konsep pertarungan di dunia Kamen Rider Ryuki di Decade dan serial Kamen Rider Ryuki itu sendiri sangat berbeda, di mana mereka melakukan pertarungan untuk memutuskan seseorang bersalah atau tidak. Sedangkan di serial Kamen Rider Ryuki, mereka bertarung untuk keinginan mereka sendiri. Intinya, cerita dari Kamen Rider Decade ini tidak ada sangkut pautnya dengan cerita dari serial Kamen Rider Ryuki di tahun 2003. Dua pendapat ini murni pendapat pribadi saya tanpa melakukan research ke website resmi dan sebagainya. Jadi pendapat saya ini sangat berkemungkinan untuk salah. Jika pendapat saya salah, atau kalian punya pendapat lain, atau kalian mau request untuk membahas Kamen Rider lainnya, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini agar channel ini bisa terus berkembang. See you next time.